Hello kids, welcome back to English class. How are you today? Great? Okay, I hope all of you are fine. Miss Tita berharap kabar kalian baik-baik saja. Because today I'm so excited to meet you in this video. Karena hari ini Miss Tita sangat senang bisa berjumpa lagi dengan kalian dalam video ini. And also we are going to learn something new. Dan juga kita akan belajar mengenai hal baru atau materi baru. It is unit 8 about nature. Dan ini adalah unit 8 mengenai nature. Nature artinya alam, ya. Jadi kita akan belajar mengenai objek alam apa saja dan juga keadaan alam. Oke? And this is the table of contents, ya. Dan ini adalah daftar isi apa saja yang akan kita pelajari, ya. First, we are going to learn vocabulary, and also second, simple present, third, simple past tense, fourth, study a sentence, and the last is reflection. Jadi kita akan belajar mengenai kosakata, simple present, simple past tense, study a sentence, dan yang terakhir adalah refleksi. Nah, sebelum Miss Tita mulai ke vocabulary, Miss Tita ingin menanyakan terlebih dahulu kepada kalian. Yang pertama, do you like to see nature? Apakah kalian suka melihat alam? Oke, pastinya suka, ya. And the second, what do you like to see in nature? Apa yang kalian suka dari alam? Apa yang kalian suka lihat dari alam? Nah, mungkin pemandangannya, ya. Maybe it can be the scenery, ya. Pemandangan seperti gunung, juga sungai, ya, atau danau, atau juga air terjun mungkin. Nah, lalu kita lanjutkan ke vocabulary, yaitu kosakatanya. Di dalam alam itu ada objek atau benda alamnya. Nah, ini adalah benda alamnya. First is a river. A river. A river artinya sungai, ya, river. Lalu yang kedua ada a lake. A lake. A lake artinya danau. Nah, contohnya bisa Danau Toba, ya. Kalian pasti sudah tahu Danau Toba itu dari mana. Lalu yang ketiga ada a sea. A sea. A sea artinya laut, ya. Lalu yang keempat ada a beach. Ya, ada a beach. A beach itu artinya pantai. Nah, kalian juga bisa menyebutkan seperti pantai yang ada di Jogja, ada pantai Parangtritis, ya, ada pantai Samas, ada pantai yang ada di Gunung Kidul itu juga ada pantai Baron, ya. Lalu selanjutnya ada a forest. A forest artinya hutan. Nah, mungkin dari kalian ada yang bingung, Miss, bedanya a forest sama a jungle itu apa? Nah, a forest itu artinya hutan, tapi hutan yang tertata atau terawat. Sedangkan a jungle itu hutan yang belukar, jadi yang tidak terawat, ya. Lalu selanjutnya ada a waterfall. A waterfall. Nah, a waterfall itu artinya air terjun. Dan yang terakhir ada a mountain atau gunung. A mountain. Nah, gunung yang ada di Jogja itu adalah Merapi Mountain dan juga Merbabu Mountain. Kalian juga pasti sudah tahu, ya, atau sering sekali di pagi hari melihat pemandangannya gunung, ya. Nah, kita akan belajar mengenai tenses. Now we are going to learn about tenses. Tenses artinya bentuk-bentuk waktu. Nah, kita hari ini akan belajar mengenai simple present dan juga simple past. Sebelumnya, Miss Tita ingin
mengingatkan, dulu sudah pernah Misita ajarkan mengenai simple present ya. Nah, hari ini Misita akan mengulang kembali simple present dengan rumus yang sedikit berbeda. Tapi artinya atau kegunaannya simple present tetap sama ya, yaitu digunakan untuk kebiasaan sehari-hari atau suatu fakta terkini atau menyatakan suatu kebenaran terkait kondisi atau situasi terkini ya. Lalu rumusnya ada subjek, diikuti be, is, am, dan juga diikuti adjective dan adverb of time. Yang dulu simple present yang kita pelajari subjek lalu diikuti verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Nah, sekarang subjek diikuti is, am, lalu diikuti adjective, diikuti kata sifat yang sudah kita pelajari di 2 unit terakhir ya, di unit 6 yaitu adjective for comparison dan juga unit 7 mengenai feeling ya, perasaan. Nah, itu dia menggunakan adjective atau kata sifat. Nah, karena mengapa kita menggunakan adjective? Karena kita akan melihat kondisi atau keadaan alam sekarang dan yang dulu ya, kita membandingkan. Maka kita menggunakan adjective atau kata sifat. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. The beach is clean now. The beach menjadi subjek, lalu diikuti is yaitu be karena the beach jumlahnya ada 1, lalu diikuti clean. Clean artinya bersih ya, menjadi adjective kata sifat. Dan keterangan waktunya now, sekarang. Jadi artinya dalam bahasa Indonesia pantai itu bersih sekarang. Bisa ya, bisa paham ya. Lalu kita lanjut ke simple past tense. Nah, simple past tense itu digunakan untuk peristiwa yang sudah lampau terjadi atau sudah lama sekali terjadi. Nah, di sini juga ada rumusnya. Rumusnya yaitu subjek diikuti be. Nah, be-nya beda dengan simple present. Simple present itu is, am, sedangkan simple past itu be-nya was dan were. Ingat ya, was dan were. Lalu diikuti adjective ya, sama-sama diikuti adjective. Dan juga diikuti adverb of time, keterangan waktu. Nah, di sini keterangan waktunya berbeda dengan present. Kalau present menggunakan now, dan kalau simple past dia menggunakan yesterday, a year ago, a few years ago, last week, last year, seperti itu. Nah, di sini kita punya contoh kalimat. Yang pertama, the beach was dirty a year ago. The beach menjadi subjek, was be-nya, dirty itu kotor menjadi adjective atau kata sifat, dan a year ago itu tahun lalu. Nah, kita akan belajar mengenai study a sentence atau belajar mengenai kalimat. Di sini Miss Tita ingin menjelaskan kepada kalian untuk agar bisa membuat kalimat perbandingan dengan menggunakan kata sifat yang berhubungan dengan keadaan alam. Nah, Miss Tita sudah siapkan 2 gambar. Gambar yang pertama, kita lihat pantainya. Nah, pantainya ini terlihat bersih ya, tidak ada sampah sama sekali. Nah, gambar yang kedua kita bandingkan. Gambar yang kedua pantainya kotor, banyak sampah ya. Dan di bawah gambar itu sudah ada keterangan ya, few years ago, berarti beberapa tahun yang lalu. Pantainya bersih ya. Terus yang gambar kedua keterangannya now, dirty, sekarang kotor. Nah, kalimat perbandingannya seperti ini. The beach was clean a few years ago. Pantainya itu bersih beberapa tahun yang lalu. But it is dirty now. Tetapi sekarang kotor, ya. Oke, next, let's reflect. Mari kita berefleksi. Nah, Miss Tita ingin kalian menulis refleksi ini di buku refleksi kalian masing-masing ya. Yang pertama, number 1, what have you learned
from this unit? Apa yang sudah kalian pelajari di unit ini? Silahkan ditulis ya di buku refleksi. Number 2, did you find any difficulties learning this unit? Apakah kalian menemukan kesulitan-kesulitan selama belajar di unit ini? Number 3, how will you overcome the difficulties? Bagaimana caranya atau bagaimana kamu akan mengatasi kesulitan yang kamu temui dalam mempelajari di unit ini? Silahkan kalian tulis di buku refleksi kalian ya. Oke, the lesson is over. Pelajarannya sudah selesai ya. Nah, bagi kalian yang belum jelas atau belum paham, silahkan bisa hubungi Miss Sita melalui WA. Oke? And this is the end of our lesson today. Thank you for watching my video and see you next week. Don't forget to subscribe my channel, like, and share my video to your friends.